kita itu teritorial Indonesia itu adalah 1290 ya. Nah, jadi habis masa terakhir itu ordonansi itu ada pada tahun 1938. Itu ada peraturan pendaftaran kapal-kapal nelayan laut asing ya. Kita merdeka 1945, makanya ada ikatan kebijakan pasca kemerdekaan. Kenapa lahirnya deklarasi Juanda itu pada tahun 1957 ya, di mana berubah aturannya bahwa lebar laut teritorial kita adalah 12 mil lepas pantai ya. Nah itu yang paling intinya. Baru nanti seperti yang Aisyah katakan ada kebijakan-kebijakan ya teman-teman. Nah dulunya itu pengelolaan perikanan itu di bawah. Ini kenapa ini Noval kamu pisah sama siapa? Jangan-jangan kamu kenapa Noval dari Rifki ini kenapa ini? Nggak ada, Bu. Nah, kenapa kamu pis sama siapa? Kamu sama saya? Ada yang salah yang saya katakan? Ada yang mau disanggah? Tidak, Bu. Ada ya. Oke ya, sama-sama kita ya. Saya sudah sangat lelah sebenarnya mulai dari jam 8, jam 10, jam 2 lagi ngajar. Ya, kita lanjutkan sedikit. Seperti yang Aisyah katakan, ada kebijakan-kebijakannya tadi ya, dan itu semuanya di bawah peraturan Menteri Pertanian ya, di mana dulu itu pasca kemerdekaan itu belum ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi semua aturan, semua kebijakan berada di bawah Menteri Pertanian, termasuk dari SK Mentan nomor 327 ini yang awal-awal ataupun yang mula-mula di tahun 1972. Itu apa? Tentang apa? Kebijakan tentang dugong, bahwa dugong itu merupakan satwa yang dilindungi. Nah, ya Aisyah ya, teman-teman yang lain, baru disusul SK Mentan lainnya, yaitu sampai dengan tahun 1975 itu masih SK Mentan ya, bawah Kementerian Pertanian ya. Baru yang sampai terakhir nanti ada Kepres. Nah, Kepres itu apa? Keputusan presiden ya, setelah SK Mentan itu terakhir itu tahun 1976 tadi ya. 76 apa 75? 76, Bu. 6 ya. 76. 6 yang tentang apa? Penggunaan pukat cincin tadi ya, karena message-nya dulu itu message pukat cincin itu sendiri ukurannya sangat-sangat kecil, 2 inch dan 1 inch ya. Jadi kalau sekarang disesuaikan ukuran message pukat cincin itu. Enggak, Bu. 76 tentang jalur penangkapan ikan. Jalur penangkapan ikan yang tentang tadi, tentang troli pukat cincin itu. Pukat cincin kan? Itu 76 juga. Ini yang 1975. 75 ya, oke. 1975 tentang pesut, tentang itu ya, tentang ukuran message, oke. Jadi 1976 sampai tahun 1976 itu masih di bawah SK Mentan ya, Menteri Pertanian gitu ya. Baru mulai dari tahun 1980 keluar Kepres ya, keputusan presiden gitu ya, mengenai penghapusan trawl, pelarangan tentang penggunaan pukat udang, dan sampai dengan pengelolaan sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia GZEE-nya ya. Itu ya. Jadi kalau sudah masuk ke tahun apa tadi 85 tadi, itu udah masa undang-undang perikanan ya. Kita dengarkan dari kelompok 3 ya, masa kebijakan perikanan pada masa undang-undang perikanan. Siapa kelompok 3 yang mau memaparkan? Kelompok 3? Nggak ada yang mau mengajukan diri? Saya, Bu. Boleh. Siapa? Fairuz Mutiarisa. Fairuz, MPM kamu? 80, Bu. Angkatan? 80. Angkatan 19, Bu. Oke, silakan. Fairuz. Jadi pada masa undang-undang perikanan itu ada 3 jenis undang-undang. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983, di mana tentang ZEE di Indonesia. Jadi undang-undang ini berisi tentang
eh, mulai berlakunya pada tanggal 19 Oktober 1983 mengenai sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah, dan bijaksana. Kemudian di poin keduanya itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, di mana mengandung konsekuensi bahwa semua ordonansi Belanda yang bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian poin ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 di mana tentang perikanan mengandung konsekuensi bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 85 tadi tentang perikanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sekian, Bu. Oke, cukup jelas ya. Ada pertanyaan? Selesai tepat waktu kita ya. Ada pertanyaan mengenai undang-undang kebijakan pada masa undang-undang perikanan? Jadi ada 3 tadi ya, Virus ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 83, kemudian ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 85, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. Nah, itu poin-poinnya catat saja. Nanti bisa dicari secara mandiri ya, ataupun boleh kalian kan punya, saya udah dimasukkan ke grup belum, Kapita Selekta. Nanti bisa di masing-masing perwakilan kelompok kecil tadi share materinya ke grup besar ya, ke grup besar untuk sama-sama bisa dipelajari oleh semua kawan-kawan. Karena apa? Materi ini akan saya masukkan ke ujian ya, ujian saya tetap melaksanakan ujian. Bagi yang menjawab yang seperti tadi itu saya berikan rewardnya, nilai plusnya ya, dan materi ini disampaikan akan diujiankan materi ini ya. Oke, terima kasih. Untuk itu sebelum ini ya, sebelum saya tutup, tetap sama kelompok kecilnya tetap sama. Nah, ini harus dipersiapkan di minggu depan. Jadi ketika masuk langsung kita presentasi ya. Nah, untuk kelompok 1 tolong dicari materi mengenai pengukuran dengan menggunakan garis pangkal biasa ya. Kemudian pengukuran dengan menggunakan garis pangkal lurus dan pengukuran dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. Nah, masing-masing kelompok kecil ini buat PowerPoint-nya, buat slide-nya, dan kemudian nanti sama-sama dipresentasikan di depan yang lain. Jadi orang-orang yang sudah maju hari ini, yang sudah berbicara hari ini tidak saya perkenankan lagi untuk mempresentasikan di minggu yang akan datang. Ya, sudah dicatat semuanya tugasnya. Ini tugas per masing-masing kelompok ya. Tugas per masing-masing kelompok sama seperti tadi, kelompok kecil diskusikan, kemudian dipaparkan di grup besar kita. Ya. Oke. Oke ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, siapa ini? Bukan pertanyaan, Bu. Jerry. Oh, Jerry. Jadi ya. Ada salah satu mahasiswi yang chat Jerry, Bu. Katanya saya tidak bisa masuk dikarenakan saudara saya di samping rumah meninggal dunia, Bu. Mungkin dia waktu screenshot layar screen dia nggak berada di tempat, Bu. Namanya di sini namanya strip titik, nggak ada nama aslinya. Siapa tuh? Angkatan 2019 ya? Kalau nggak salah saya dulu di pagi tadi ada juga nih mahasiswa yang mengatakan bahwa tetangganya meninggal gitu. Oh ya, Ayumi Delvia, Bu. Ayumi. Ya, Bu. Oh, tadi pagi ada juga ya Ayumi ya. Di MK Dinamika Populasi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lainnya? Nggak ada ya, ini tolong dipersiapkan PowerPoint-nya ya. Kalau bisa, sangat bagus lagi nilai plus